Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang cinta kepada Allah. Insya Allah 3 segmen yang telah kami siapkan ini akan memperdalam lagi tentang bagaimanakah sesungguhnya wujud nyata orang yang cinta kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Baik, kami persilakan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Romlah yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan Bunda. Maskernya dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Babe, sebenarnya pertanyaannya bisa untuk Babe atau Ustadz Ilham. Pertanyaannya, secara teori kita sudah tahu bahwa cinta kepada Allah itu di atas segalanya. Tapi pada prakteknya kadang-kadang kayak yang tadi Ustadz Ilham contohin, antara kehilangan sholat qobliyah subuh dan 100 juta, biasanya kita 100 jutanya sampai berhari-hari gitu. Aplikasinya gimana sih supaya kita bisa teori dan praktek itu nggak berbeda sesuai sama kenyataannya? Baik, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Arifin Nugroho ya. Jadi bukan Ilham ya. Masya Allah, ini pertanyaannya nih, gimana prakteknya? Yang jelas ini ilmunya Babe Haikal gitu. Diminta kita untuk terus berlatih. Karena bukan berarti ini akan menjadi barang yang begitu mudah didapat. Tetapi ketika dia mampu untuk melatih keimanannya, maka insya Allah dia akan dapatkan. Karena musuh utama kita ini luar biasa juga. Syaitan laknatullah, dia akan terus ada dan dia akan terus mencoba untuk menggerus kemampuan kita untuk mencintai Allah di atas segalanya. Ya, miriplah dengan berbagai macam latihan amal soleh. Nah itu juga harus dilatih. Dalam hidup kita pasti pernah kehilangan, pasti pernah. Maka di saat kita kehilangan itu, coba Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu yang menjadi acuan. Tadi Babe Haikal sudah sampaikan. Kalau lagi dipecat sama atasan, enggak apa-apa, yang penting enggak dipecat sama Allah. Kehilangan uang, enggak apa-apa, yang penting enggak kehilangan Allah. Diuji sakit, enggak apa-apa, yang penting nanti ini bisa membawa saya ke surga. Itu terus yang diterapi, terapi terus. Karena nanti setan terapinya lain. Tuh, susah loh, dapetinnya 100 juta. Aduh, susah, ini berat, kamu bisa buat ini. Aduh lagi. Langsung diterapi lagi, bismillah ya Allah, nggak apa-apa kalau ini memang engkau ridho, ya Allah, dunia nggak ada apa-apanya, ya Allah, begitu. Mau kehilangan besok biar dicoba langsung? Harus langsung. Ustadz Arifin, kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang dialami Bilal seperti yang Ustadz jelaskan tadi, artinya Bilal ini kan orang yang baru pertama kali masuk ke dalam Islam dan belum begitu banyak ilmu memahami tentang Islam. Tapi dengan begitu mudahnya ketika disiksa dengan siksaan yang sangat berat, yang muncul adalah ahad-ahad. Artinya cinta itu diturunkan atau dilatih seperti itu. Iya, ini pertanyaan luar biasa dahsyat itu ya. Nah, kalau tadi ceritanya kan perlu dilatih. Nah ini bagaimana dengan sahabat Bilal, kan baru saja masuk Islam. Tapi begitu langsung diuji, langsung ditekan, langsung tetap kalimatnya ahadun ahad, ahadun ahad. Kadang-kadang yang sudah Islam sejak lahir belum tentu bisa begitu. Nah gitu kan. Nah inilah dia salah satu bahagian dari tanda bahwa cinta itu adalah fitrah gitu. Ya, jadi kita bersyukur pertama ketika kita Allah sudah pilih menjadi muslim. Tinggal kita ambil fitrah berikutnya, bagaimana kita mencoba untuk menjadikan hati ini sesuai dengan kodratnya gitu. Karena seluruh tubuh kita ini kodratnya cinta kepada Allah. Tapi kita terkadang-kadang yang narik-narik untuk cinta kepada selain Allah. Maka itu harus, orang kalau sudah berada di kodratnya, Masya Allah luar biasa itu. Kita kadang-kadang ada momen-momen begitu. Contoh misalkan kita lagi di depan Ka'bah, rasanya itu semuanya untuk Allah. Wah gitu ya. Nah, pokoknya Allah, Allah. Atau contoh ketika naik pesawat, pilot bilang, pesawat kita mau jatuh. Wah udah gitu. Nah, itu langsung kembali ke fitrah semua, langsung Allah, Allah. Nggak ada yang ingat sertifikat tanah bagaimana, ya nggak ada yang begitu. Ya kan, ingatnya kepada Allah, kenapa? Langsung ditarik kepada fitrah, kodrat. Baik, terima kasih.